Tak diundang di nikahan mewah adik ipar karena mereka anggap aku hina. Mereka pikir aku akan sedih. Kubalas mereka dengan holiday ke Eropa tepat di hari pernikahannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit di luar jendela tampak begitu cerah, secerah senyum yang kupasang untuk menyambut pagi. Aku, Dinda, baru saja menyelesaikan sarapan sederhana bersama Mas Dewa sebelum suamiku itu berangkat kerja. Rutinitas pagi kami selalu penuh kehangatan, berbeda dengan kesibukan keluarga besar yang seringkali terasa kaku dan penuh pencitraan. Setelah membereskan meja makan, kuambil ponselku yang sedang terisi daya di sudut ruangan. Seperti biasa, jempolku secara refleks membuka aplikasi WhatsApp dan langsung menuju grup keluarga besar Mas Dewa yang berjudul Keluarga Besar Harmonis. Bas. Layar ponsel terus bergetar. Notifikasi demi notifikasi muncul bertubi-tubi. Mataku membelalak melihat isi grup yang biasanya lebih banyak diam itu, tiba-tiba ramai oleh puluhan pesan dalam hitungan menit. Rasa penasaranku memuncak. Kusentuh layar. Dan yang kulihat pertama kali adalah sebuah gambar undangan digital yang begitu megah dan berkilauan. Desainnya profesional sekali, dengan latar belakang emas dan huruf-huruf kaligrafi yang elegan. Foto Rika, adik iparku, dengan calon suaminya terpampang di tengah, pose sempurna bak model di majalah Bridal. Wah, undangan Rika sudah keluar rupanya. Batinku dalam hati. Tulisan, The Grand Ballroom, Hotel Bintang 5, terpampang jelas di bagian bawah undangan. Jantungku berdebar-debar, campur aduk antara turut senang dan sebuah kecemasan yang samar. Biasanya, untuk acara serumu ini, setelah undangan umum dibagikan di grup, akan selalu ada pesan lanjutan. Entah itu dari Rika sendiri, atau dari ibunda, mamanya Mas Dewa, yang menanyakan konfirmasi kehadiran secara personal, atau mungkin mengirim detail tambahan seperti kode dress atau informasi akomodasi. Ku menunggu. 5 menit, 10 menit, lalu 30 menit berlalu. Ponsel ini tetap diam. Tidak ada satupun pesan pribadi yang masuk. Hanya grup yang terus berisikan ucapan selamat dan pujian-pujian yang terdengar berlebihan dari para sepupu dan bibi. Selamat ya Rik, pesta pasti akan sangat megah. Wah, Hotel Bintang 5. Pasti makanannya luar biasa. Gaun pengantinnya pasti mahal sekali. Tidak sabar melihatnya. Setiap notifikasi yang masuk membuat dadaku semakin sesak. Aku mencoba membujuk diriku sendiri. Mungkin mereka sedang sibuk, bisikku dalam hati. Atau mungkin mereka akan mengirim pesan nanti sore. Tapi naluriku sebagai perempuan berkata lain. Ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa untuk acara sebesar pernikahan adik kandung sendiri, Rika atau ibunda tidak merasa perlu untuk mengkonfirmasi kehadiran kami secara langsung? Kubuka kembali undangan digital itu. Kuperhatikan setiap detailnya. Tidak ada yang salah. Tanggal, waktu, tempat, semuanya jelas. Lalu, kenapa perasaan tidak enak ini terus menggelayuti diriku? Seolah-olah ada sebuah pesan tersembunyi yang disampaikan melalui kesengajaan untuk tidak menghubungi kami. Sebuah isyarat halus bahwa kehadiran kami tidaklah penting, atau bahkan tidak diinginkan. Kudengar langkah kaki Mas Dewa mendekat. Ada apa, Din? Dari tadi wajahmu muram sekali, tanyanya sambil mengambil jaketnya. Aku menghela napas, mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Cuma, undangan Rika sudah keluar di grup. Oh, bagus dong. Nanti kita konfirmasi saja kehadiran kita, katanya sambil mencium keningku. Jangan overthinking. Aku berangkat dulu, ya. Aku mengangguk, membiarkannya pergi. Tapi setelah pintu tertutup, aku kembali menatap ponsel itu. Layar yang masih menyala menunjukkan gambar Rika yang tersenyum manis. Senyuman yang tiba-tiba terasa begitu menusuk. Dalam diam, sebuah pertanyaan mulai mengkristal di benakku. Apakah ini cara halus mereka untuk mengatakan bahwa kami, aku dan Mas Dewa, tidak termasuk dalam kategori orang-orang penting yang pantas mendapat perhatian khusus? Atau jangan-jangan, ini adalah bentuk penghinaan yang paling halus,
kami dianggap tidak cukup baik untuk hadir di pesta mewah mereka? Dan disitulah, untuk pertama kalinya, sebuah rasa sakit yang dalam mulai menggerogoti hatiku. Bukan karena kami tidak diundang, tapi karena kami dibuat merasa tidak diinginkan. Sebuah penolakan yang disampaikan dengan senyuman manis melalui sebuah undangan digital yang megah. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan dalam kabut. Setiap kali ponselku berdering, jantungku berdebar kencang. Berharap itu adalah Rika atau ibunda yang akhirnya menyadari kelalaian mereka. Namun, harapan itu perlahan memudar, digantikan oleh kepahitan yang semakin dalam. Suasana di rumah yang biasanya dipenuhi tawa dan kehangatan, kini terasa suram oleh awan ketidakpastian ini. Mas Dewa, yang biasanya cerewet menceritakan kejadian di kantor, kini lebih banyak diam. Matanya sering menerawang seolah memikirkan sesuatu yang berat. Hari ini juga tidak ada telepon. Mas, kataku suatu sore, mencoba menyembunyikan getar suara. Kami sedang duduk di teras belakang, menikmati senja yang seharusnya menenangkan. Dewa menarik napas panjang. Sudah kuduga, Din. Mungkin memang begitu maksud mereka. Tangannya meraih tanganku, memberikan tekanan hangat yang menenangkan. Kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa keluarga besarku tidak selalu melihat kita setara. Sebelum aku sempat membalas, dering telepon memecah kesunyian. Dadaku berdebar kencang. Di layar ponselku, tertulis, Ibu. Bukan ibuku, tapi mamanya Mas Dewa. Ini dia, bisikku gugup, menatap Mas Dewa dengan mata berkaca-kaca. Apa yang harus kukatakan? Angkat saja, Din. Tenang. Dengarkan dulu apa yang ingin ibu katakan. Bujuk Dewa dengan suara lembut tapi tegas. Kutekan tombol hijau dengan jari yang gemetar. Halo, Bu? Suaraku serak. Oh, Dinda, sayang. Bagaimana kabarmu? Suara ibunda terdengar ramah, tapi ada nada palsu yang terasa dipaksakan. Seperti penjual yang mencoba melariskan barangnya. Baik, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Jawabku, berusaha menjaga sopan santun meski hati sudah bergolak. Iya, Dinda. Ibu telepon mengenai acara Rika minggu depan. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih serius. Dinda, sayang. Ibu dan keluarga besar sudah berdiskusi. Kami pikir, mungkin lebih baik kalian tidak usah datang ke resepsi pernikahan. Seketika itu juga, ruangan terasa berputar. Kutatap Mas Dewa yang duduk di depanku, matanya sudah menyipit, menangkap setiap kata dari telepon itu. Tidak usah datang, Bu, kataku, mencoba menelan ludah yang tiba-tiba terasa kering. Kenapa? Apa kami melakukan sesuatu yang salah? Bukan begitu, Dinda. Ibunda tergagap sebentar. Kamu tahu sendiri, Rika ini perfeksionis. Dia ingin semuanya sempurna di hari pernikahannya. Suaranya semakin pelan, seolah membagikan rahasia. Dia khawatir dengan kondisimu, Dinda. Kondisi saya? Tanyaku, suaraku semakin lirih. Dari seberang, kulihat tangan Mas Dewa mengepal. Kondisi apa yang Bu maksud? Ibunda mendesah, terdengar tidak nyaman. Ya, Dinda, Ibu harus jujur. Ibu tahu usaha kamu dan Dewa belum seberhasil keluarga kami. Rika takut, kamu akan merasa tidak nyaman melihat semua kemewahan ini. Dia tidak ingin kamu merasa tersisihkan atau minder. Setiap kata seperti pisau yang menusuk-nusuk jantungku. Rasanya seperti ditampar. Mereka tidak hanya merendahkan, tapi juga berpura-pura melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Jadi, suaraku bergetar. Karena kalian menganggap kami miskin dan tidak pantas, lebih baik kami disingkirkan saja? Begitu, Bu? Jangan berkata seperti itu, Dinda, bantah ibunda, suaranya sedikit tinggi. Ini demi kenyamanan semua pihak. Rika sudah susah payah merencanakan semuanya. Dia tidak ingin ada yang mengganggu kesempurnaannya. Dari samping, Mas Dewa mengulurkan tangannya, meminta telepon. Dengan tangan gemetar, kuserahkan ponsel itu padanya. Ibu, ini Dewa, katanya. Suaranya datar namun mengandung amarah yang tertahan. Jadi ibu dan Rika memutuskan bahwa istri saya tidak pantas hadir di pernikahan adik saya sendiri. Dewa,
Jangan salah paham. Suara ibunda dari speaker terdengar panik. Tidak, Ibu. Justru saya sangat paham. Potong Dewa. Suaranya mulai meninggi. Kalian menganggap Dinda tidak cukup baik untuk kalian. Kalian malu padanya. Ibumu bilang mereka akan mengirimkan paket makanan untuk kita. Din, ucap Dewa sambil menatapku, matanya penuh kepedihan. Seolah-olah kita adalah orang miskin yang butuh belas kasihan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum kembali berbicara ke telepon. Tidak usah repot-repot mengirimkan apapun, Ibu. Kami tidak butuh belas kasihan. Dan untuk undangan itu, kami akan pertimbangkan. Tanpa menunggu jawaban, Dewa menutup telepon. Ruangan kembali sunyi, tapi kini diisi oleh kemarahan dan luka yang terasa nyata. Aku tidak bisa menahan lagi. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya meletus. Mereka menganggapku sampah, Mas. Sebuah aib yang harus disembunyikan. Dewa segera merangkulku, menarikku dalam pelukan erat. Dengarkan aku, Dinda, bisiknya di telingaku, suaranya parau. Kamu adalah istriku yang hebat. Kamu kuat, mandiri, dan tidak pernah mengeluh meski hidup kita sederhana. Mereka tidak layak mendapat air matamu. Tapi ini menyakitkan, Mas. Sangat menyakitkan. Aku tahu, katanya, mengecup keningku. Tapi kita tidak akan membiarkan mereka menghancurkan kita. Jika mereka pikir dengan tidak mengundang kita akan bersembunyi dengan malu. Mereka salah besar. Dia mendongakkan kepalaku, memastikan mataku bertemu dengan matanya yang penuh tekad. Mereka ingin kita sedih? Ingin kita menangis? Baiklah, kita akan tunjukkan pada mereka bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada pengakuan mereka. Apa yang akan kita lakukan? Tanyaku, masih terisak. Sebuah senyum kecil muncul di bibirnya. Kita akan membalasnya, Din. Tapi bukan dengan kemarahan atau air mata. Kita akan membalas dengan kebahagiaan kita sendiri. Dengan cara yang akan membuat mereka menyesal telah meremehkan kita. Pada detik itu, di antara pelukan suamiku dan rasa sakit yang masih mengiris, sebuah tekad mulai tumbuh dalam diriku. Mereka mungkin telah melukai kami, tapi kami tidak akan membiarkan luka itu membusuk. Kami akan mengubahnya menjadi kekuatan. Pelukan Mas Dewa terasa seperti benteng terakhir yang melindungiku dari badai penghinaan yang baru saja kami terima. Aku masih terisak-isak, wajahku terkubur di bahunya yang kokoh, menghirup aroma khasnya yang selalu menenangkan. Tapi kali ini, ketenangan itu tidak datang. Yang kurasakan justru getaran kemarahan yang merambat dari tubuhnya, seperti singa yang sedang mengamuk dalam sangkar. Beberapa menit berlalu dalam hening, hanya terdengar suara tangisku yang perlahan mereda. Dengan lembut, Dewa melepaskan pelukannya dan berdiri. Dia berjalan ke dapur, mengambil segelas air dan memberikannya padaku. Tangannya yang biasanya hangat, terasa dingin. Minum dulu, Din, katanya, suaranya serak. Ku minum air itu dengan patuh, mataku tak lepas darinya. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu kecil kami, seperti macam yang terkurung. Langkahnya berat, bahunya tegang. Wajahnya yang biasanya cerah dan penuh senyuman, kini gelap. Otot rahangnya berkedut, tanda bahwa dia sedang menggigit amarahnya dalam-dalam. Aku tidak bisa menerima ini, Dinda, ujarnya tiba-tiba, suaranya rendah namun penuh intensitas. Dia berhenti berjalan dan menatapku. Mereka tidak hanya merendahkan kita. Mereka dengan sengaja melukaimu. Mereka pikir mereka bisa memperlakukan istriku seperti sampah hanya karena apa? Karena kita tidak mengendarai mobil mewah? Karena kita tidak makan di restoran bintang 5 setiap akhir pekan. Dia mendekatiku, berlutut di depanku sehingga matanya sejajar dengan mataku. Di matanya yang biasanya penuh kelembutan, kini berkobar api kemarahan yang membuatku sedikit takut. Kamu ingat ketika kita pertama kali bertemu, Din? Tanyanya, suaranya lebih lembut. Aku jatuh cinta padamu bukan karena latar belakang keluargamu, bukan karena kekayaanmu, tapi karena kekuatanmu. Karena kamu tidak pernah malu dengan kesederhanaan kita. Karena kamu selalu bisa tersenyum meski harus menghitung setiap rupiah untuk bulan depan. Aku mengangguk, air mata kembali menggenang. Aku tahu, Mas. Dulu,
Sebelum menikah, ibuku sudah meragukan pilihanku. Lanjutnya, wajahnya berkerang mengingat sesuatu yang pahit. Dia bilang, seharusnya aku mencari wanita dari keluarga yang selevel. Tapi aku tidak peduli. Aku bangga dengan pilihanku. Dan selama ini, kamu sudah membuktikan bahwa kamu adalah istri yang jauh lebih hebat daripada yang bisa mereka bayangkan. Dia berdiri lagi, napasnya berat. Tapi hari ini mereka melampaui batas. Mereka tidak hanya merendahkan kita di belakang, tapi secara terang-terangan mengatakannya. Mereka menganggap kita hina, Dinda. Dan itu tidak bisa kuampuni. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Tanyaku. Suaraku masih bergetar. Haruskah kita konfrontasi mereka? Telepon lagi dan katakan bahwa mereka telah menyakiti kita. Dewa menggeleng, senyum tipis yang sinis muncul di bibirnya. Tidak, sayang. Marah-marah, berteriak, itu yang mereka harapkan. Mereka ingin melihat kita terluka. Mereka ingin kita merengek meminta penjelasan. Itu akan membuat mereka merasa lebih superior. Lalu dia mendekat ke jendela, menatap keluar ke jalanan sepi di depan rumah kami. Kita akan membalas. Tapi bukan dengan cara mereka. Apa maksudmu? Tanyaku penasaran, bangkit dari kursi dan mendekatnya. Dia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya sejak telepon itu, matanya bersinar dengan tekad, bukan amarah. Kita akan membalas dengan menunjukkan pada mereka bahwa kita tidak peduli dengan penilaian mereka. Bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada undangan pernikahan mewah atau pengakuan dari mereka. Dia mengambil ponselnya dari meja dan membukanya. Mereka pikir dengan tidak mengundang kita akan bersembunyi di rumah dengan malu, mungkin menangis sepanjang hari sambil memandang foto-foto pesta mewah mereka di media sosial. Dan kita tidak akan melakukan itu, tanyaku, mulai menangkap arah pikirannya. Tidak, katanya dengan tegas. Kita justru akan melakukan hal sebaliknya. Kita akan membuat mereka melihat bahwa hidup kita jauh lebih berwarna dan bahagia tanpa harus terlibat dalam drama dan gengsi mereka. Dia membuka aplikasi perbankan, menunjukkan saldo tabungan kita di layar. Kita punya tabungan untuk renovasi rumah, kan? Dan bonusku bulan ini lumayan besar. Aku mengangguk, masih bingung. Iya, tapi... Dan mereka mengira kita miskin, potongnya, suaranya mengandung sedikit kepuasan. Mereka tidak tahu bahwa kita lebih memilih untuk hidup sederhana dan menabung untuk masa depan daripada pamer kemewahan yang semu. Lalu dia menatapku, matanya berbinar dengan rencana gila yang sudah mulai terbentuk di kepalanya. Apa kamu ingat mimpi kita untuk suatu hari nanti bisa jalan-jalan ke Eropa? Aku terkesiap. Eropa? Tapi itu masih rencana untuk tahun depan, Mas. Setelah tabungan kita cukup. Kenapa harus menunggu? Tanyanya, senyumnya semakin lebar. Kenapa kita tidak wujudkan sekarang saja? Tepat di hari pernikahan Rika. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Kamu serius? Tapi itu gila, Mas. Bagaimana dengan biayanya? Dan pekerjaanmu? Dengar, Din, katanya, memegang kedua bahuku. Ini bukan hanya tentang liburan. Ini tentang membuktikan sesuatu pada mereka dan pada diri kita sendiri. Tentang menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh sikap mereka. Bahwa kita bisa lebih bahagia tanpa mereka. Dia menatapku dalam-dalam. Mereka menghina istriku. Mereka menganggap kita tidak pantas. Mari kita tunjukkan bahwa kita justru lebih pantas dari yang mereka bayangkan. Mari kita balas penghinaan mereka dengan kebahagiaan kita. Dengan menunjukkan bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin bahkan tidak bisa mereka lakukan. Aku menatapnya, melihat keyakinan yang teguh di matanya. Dan perlahan, rasa sakit dan penghinaan yang kurasakan mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat. Sebuah tekad. Kita akan liburan ke Eropa. Tanyaku, suaraku masih ragu. Ya. Jawabnya mantap. Kita akan berangkat tepat di hari pernikahan Rika. Dan kita akan pastikan mereka semua tahu tentang itu. Pada saat itu, di ruang tamu kecil kami yang sederhana, sebuah rencana balas dendam yang paling elegan mulai terangkai. Bukan dengan kemarahan atau kekerasan,
tapi dengan kebahagiaan yang akan membuat mereka semua iri. Udara di ruang tamu seakan berhenti bergerak setelah kata-kata Mas Dewa meluncur. Aku hanya bisa menatapnya, mencoba mencerna setiap suku kata yang baru saja diucapkannya. Liburan ke Eropa? Di hari pernikahan Rika? Itu bukan sekadar rencana. Itu adalah sesuatu yang gila, tidak terduga, dan, kamu serius? Akhirnya bisa kuucapkan, suaraku terdengar seperti bisikan parau. Mas, kita bicara tentang Eropa. Bukan puncak atau Bali. Itu mimpi yang kita rencanakan untuk 5 tahun lagi, bukan untuk minggu depan. Dewa tidak langsung menjawab. Dia malah mengambil laptopnya dari tas kerja dan mulai membukanya dengan gerakan penuh keyakinan. Jari jemarinya menari di atas keyboard dengan cepat, membuka beberapa tab browser sekaligus. Lihat, Din, katanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Tabungan renovasi rumah kita ada di sini. Dia menunjuk angka di aplikasi perbankan yang terbuka. Dan bonusku yang cair bulan ini, kita tambahkan dengan sebagian dari tabungan darurat. Cukup untuk paket hemat ke Eropa. Aku mendekat, duduk di sampingnya sambil masih mencoba melawan rasa tidak percaya. Tapi, renovasi rumah? Kita sudah menabung selama 2 tahun untuk itu. Mas, kamu tahu atap kamar mandi kita sudah bocor, dan dapur. Dinda, potongnya, kali ini menatapku langsung. Matanya berbinar dengan intensitas yang jarang kulihat. Rumah kita memang perlu diperbaiki. Tapi harga diri kita butuh perbaikan yang lebih mendesak saat ini. Apa gunanya kita punya rumah bagus jika kita membiarkan diri kita diinjak-injak seperti ini? Dia menunjuk layar laptop yang sekarang menunjukkan halaman pencarian tiket pesawat. Mereka pikir kita akan bersembunyi di rumah dengan malu, meratapi ketidakhadiran kita di pesta mewah mereka. Tapi kita akan berada di Menara Eiffel, Din, di Paris. Saat mereka sibuk berfoto dengan latar belakang dekorasi mahal, kita akan punya Menara Eiffel sebagai latar belakang kita. Aku terdiam, memandangi wajahnya yang bersemangat. Ada logika gila dalam kata-katanya yang mulai merasukiku. Tapi pekerjaanmu? Tanyaku, masih mencoba mencari alasan untuk menolak. Kamu tidak bisa begitu saja mengambil cuti mendadak. Sudah kuhitung, jawabnya sambil membuka email di tab lain. Aku masih punya sisa cuti tahun lalu yang belum kupakai. Dan bosku akan mengizinkan jika aku bilang ada urusan keluarga mendesak. Dia tersenyum sinis. Dan ini memang urusan keluarga yang sangat mendesak, menyelamatkan harga diri kita. Dia memutar kursinya sehingga menghadapku sepenuhnya. Dengarkan aku baik-baik, Dinda. Ini bukan sekadar liburan impulsif. Ini adalah pernyataan. Pada mereka, dan yang terpenting, pada diri kita sendiri. Bahwa kita tidak akan membiarkan siapapun merendahkan kita. Tangannya meraih tanganku, menggenggamnya erat. Mereka mengukur harga diri dengan materi. Tapi kita akan tunjukkan bahwa kebahagiaan dan pengalaman hidup jauh lebih berharga. Dan kita akan membayarnya dengan uang hasil keringat kita sendiri, bukan warisan atau pinjaman seperti kebiasaan beberapa anggota keluarga yang sok kaya itu. Aku menarik napas dalam-dalam, melihat data angka di layar laptop. Ini gila. Sangat tidak rasional. Tapi di sisi lain, rasanya begitu membebaskan. Berapa kira-kira biayanya? Tanyaku, suaraku masih ragu. Dewa mengklik beberapa halaman, menunjukkan perkiraan budget yang sudah dia buat. Kita bisa pakai paket hemat. Menginap di hotel bintang 3 yang nyaman, makan di tempat yang tidak terlalu turis, transportasi umum. Aku sudah riset. Dengan promosi yang ada, kita bisa ke Paris dan Roma dalam 10 hari dengan biaya yang tidak lebih mahal dari hadiah pernikahan mewah yang mungkin harus kita beri untuk Rika seandainya kita diundang. Dia berhenti sebentar, memastikan aku menangkap maksudnya. Uang yang akan kita habiskan untuk membuat mereka terkesan, lebih baik kita gunakan untuk membuat diri kita bahagia. Aku memandangi angka-angka itu, lalu menatap suamiku. Wajahnya penuh dengan harapan dan tekad. Dan perlahan, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Rasa sakit dan penghinaan yang kurasakan berubah menjadi semangat memberontak. Semangat untuk membuktikan bahwa kami tidak bisa direndahkan begitu saja. Paris. Bisikku,
membayangkan menara Eiffel yang selama ini hanya kulihat di film-film. Dan Roma, tambah Dewa, senyumnya semakin lebar. Kita bisa melihat Koloseum, melemparkan koin ke air mancur Trevi. Kita akan membuat kenangan yang akan bertahan seumur hidup, Dean. Bukan sekadar menghadiri pesta yang akan dilupakan dalam seminggu. Dia menutup laptopnya perlahan. Ini pilihan kita, sayang. Kita bisa duduk di rumah dan membiarkan luka ini menggerogoti kita, atau kita bisa mengubahnya menjadi kekuatan. Mengubah penghinaan mereka menjadi motivasi untuk akhirnya mewujudkan mimpi kita. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandang rumah kami yang sederhana. Taman kecil yang selalu kurihat dengan penuh kasih, pagar yang catnya mulai mengelupas. Ini rumah kami, hasil jerih payah kami berdua. Dan keluarga Mas Dewa selalu memandangnya dengan sebelah mata. Kamu yakin ini bukan hanya pelarian? Tanyaku, masih memunggunginya. Dengar, Dean, katanya dari belakang. Mereka sudah melukai kita. Dalam. Tapi kita punya pilihan. Apakah kita akan membiarkan luka itu membuat kita pahit, atau kita akan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk sesuatu yang lebih baik? Aku memilih yang kedua. Aku memutar badan. Dan untuk pertama kalinya sejak telepon dari ibunda, senyum tulus akhirnya merekah di bibirku. Oke, kataku. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Ayo kita lakukan. Ayo kita pergi ke Eropa. Wajah Dewa bersinar. Serius? Ya, jawabku, merasakan keberanian yang baru. Mereka pikir kita akan sedih dan malu? Baiklah. Kita akan tunjukkan pada mereka betapa bahagianya kita tanpa mereka. Kita akan membuat mereka iri dengan kebahagiaan kita, bukan dengan kekayaan kita. Dewa segera menarikku dalam pelukan erat, berputar-putar di ruang tamu kecil kami. Tertawa lepas untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Kita akan mulai merencanakan sekarang juga, katanya antusias setelah melepaskan pelukan. Aku akan urus tiket dan hotel. Kamu yang riset tempat-tempat yang ingin kita kunjungi. Dia menatapku, matanya berbinar. Ini akan menjadi liburan sekaligus pembuktian terbesar dalam hidup kita, Dinda. Mereka menghina kita, tapi kita yang akan menang dengan menjadi lebih bahagia. Dan pada malam itu, di antara printout itinerary dan screenshot hotel-hotel cantik, kami tidak lagi membicarakan Rika atau pernikahannya yang mewah. Kami membicarakan menara Eiffel yang akan kami naiki, Museum Louvre yang akan kami kunjungi, dan pasta autentik Italia yang akan kami cicipi. Rencana gila kami bukan lagi sekadar balas dendam. Ini telah menjadi pernyataan kemandirian dan kebahagiaan kami. Seminggu berlalu sejak keputusan gila kami untuk berlibur ke Eropa. Seminggu yang penuh dengan kerahasiaan, bisikan-bisikan penuh semangat di malam hari, dan riset-riset diam-diam. Setiap malam setelah Mas Dewa pulang kerja, kami duduk berdua di depan laptop, menyusun itinerari dengan cermat seperti dua mata-mata yang merencanakan misi rahasia. Rasanya seperti kami memiliki rahasia besar yang suatu hari nanti akan mengguncang dunia kecil keluarga besar Mas Dewa. Hari ini adalah waktunya, ucap Mas Dewa suatu pagi, tangannya memegang erat ponselnya. Kami sedang duduk di meja makan, sarapan kami hampir tak tersentuh karena tegangnya suasana. Kita akan melempar batu pertama ke kolam yang tenang mereka. Jantungku berdebar kencang. Kamu yakin ini saat yang tepat? Pernikahan masih 7 hari lagi. Justru sempurna, jawabnya, matanya berbinar dengan keyakinan. Ini akan memberi mereka waktu cukup untuk menebak-nebak, bergosip, dan yang terpenting, mulai merasa iri. Kita tidak ingin mereka tahu di menit-menit terakhir. Kita ingin racun kecemburuan ini bekerja perlahan. Dia membuka aplikasi WhatsApp, jempolnya melayang di atas grup keluarga besar harmonis yang beranggotakan 45 orang. Grup yang biasanya hanya ramai saat ada acara keluarga atau ketika seseorang memposting pencapaian yang ingin dipamerkan. Apa yang akan kamu tulis? Tanyaku penasaran, bergeser mendekatnya. Dewa tersenyum, jarinya mulai mengetik dengan cepat. Sesuatu yang sederhana, sopan, tapi akan membuat mereka semua penasaran. Aku memperhatikan setiap kata yang dia ketik, membacanya dengan suara lirih. Selamat pagi keluarga. Mohon maaf kami tidak bisa hadir di pernikahan saudari Rika. Kebetulan kami sudah ada janji lama untuk trip ke Eropa.
Semoga acara berjalan lancar. Doakan kami. Dia menatapku, mencari persetujuan. Bagaimana? Cukup santai dan tidak terkesak pamer, kan? Aku mengangguk, meski ada sedikit keraguan. Tapi, janji lama? Bukankah itu sedikit bohong? Putih, bantahnya sambil tersenyum. Bukankah kita memang sudah bertahun-tahun bermimpi pergi ke Eropa? Itu janji kita berdua. Hanya saja, kita memajukan waktunya sedikit. Dengan napas dalam-dalam, dia menekan tombol kirim. Pesan itu meluncur ke dalam grup, dan untuk beberapa detik, yang terasa hanyalah keheningan yang mencekam di ruangan kami. Layar ponsel diam tak bergerak. Mereka mungkin belum ada yang bangun. Kataku mencoba menenangkan diri, padahal tanganku sendiri berkeringat. Tidak sampai 2 menit kemudian, ponsel itu mulai bergetar. Satu persatu notifikasi masuk, membuat jantung kami berdebar-debar. Bling, bling, bling. Pertama, dari Bibi Sari, Eropa? Wah, hebat sekali Dewa dan Dinda. Lalu dari sepupu Dewa, Andi, janji lama? Kayaknya asyik tuh. Kemana saja? Kemudian dari tanteku yang lain, Ika. Wah, lebih keren liburan kalian daripada pesta di ballroom hotel, lebih natural. Dan yang membuat kami tersenyum lebar, dari teman dekat ibunda di grup itu. Anak ibu hebat ya, sudah bisa jalan-jalan ke Eropa. Ibu malah belum pernah. Mas Dewa memandangku dengan senyum kemenangan. Lihat, mereka langsung tertarik. Tidak ada yang bertanya kenapa kita tidak datang ke pernikahan. Mereka semua hanya fokus pada satu hal, Eropa. Tapi yang paling kami tunggu adalah respons dari Rika atau ibunda. Grup terus berdering, pesan-pesan berdatangan dari berbagai anggota keluarga. Semuanya penuh rasa ingin tahu dan kami bisa merasakannya, dengan sedikit rasa iri. Rika belum membalas. Bisikku, mata masih tertancap di layar. Biar saja, kata Dewa sambil meletakkan ponselnya. Dia pasti sedang panik atau marah. Yang penting pesan kita sudah sampai. Dan seluruh keluarga besar sekarang tahu bahwa kita punya rencana yang jauh lebih menarik daripada sekadar menghadiri pesta pernikahannya. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Dari layar terpampang nama, Rika. Aku menatap Mas Dewa dengan mata berbinar. Dia menghubungiku. Jangan diangkat, perintah Dewa dengan tegas. Biarkan dia penasaran. Biarkan dia yang harus menebak-nebak untuk perubahan. Kami membiarkan telepon itu berdering hingga berhenti sendiri. Suasana di ruangan kami terasa berbeda sekarang, penuh dengan antisipasi dan sedikit kepuasan. Kami telah melempar batu, dan sekarang kami hanya perlu menunggu riak-riaknya menyebar. Sebenarnya, kataku sambil memandangi deretan pesan di grup yang masih terus berdatangan, aku merasa sedikit bersalah. Seperti kita sengaja mencari perhatian. Dewa mendekat dan memelukku dari belakang. Ini bukan tentang mencari perhatian, sayang. Ini tentang mengambil kembali kendali. Selama ini, mereka selalu yang menentukan narasi tentang kita, bahwa kita tidak cukup sukses, tidak cukup kaya, tidak cukup baik. Hari ini, untuk pertama kalinya, kitalah yang menulis cerita kita sendiri. Dia menunjuk ke layar ponsel yang masih terus berdering. Dan lihat, mereka semua sekarang membicarakan kita dengan nada yang berbeda. Bukan belas kasihan atau penghinaan, tapi kekaguman dan rasa ingin tahu. Aku menghela napas, merasakan kebenaran dalam kata-katanya. Ini memang terasa seperti permainan, tapi setelah bertahun-tahun menerima perlakuan merendahkan dari keluarga besarnya, mungkin memang waktunya bagi kami untuk membela diri. Sekarang, ucap Dewa sambil mengambil laptopnya. Mari kita fokus merencanakan liburan kita yang sebenarnya. Karena dalam 7 hari, kita akan benar-benar terbang meninggalkan semua drama ini, dan mereka akan tahu bahwa pesan kita tadi bukan sekadar gertakan. Dia membuka situs booking hotel, dan kami kembali menyelami dunia itinerari, hotel, dan destinasi impian. Tapi kali ini, ada rasa manis balas dendam yang menyertai setiap klik kami. Kami telah melempar tantangan, dan sekarang kami tinggal menunggu untuk melihat seberapa besar efek yang akan ditimbulkannya. Pesan Mas Dewa di grup WhatsApp keluarga bagai bom yang meledak di tengah ketenangan pagi mereka.
Sementara kami di rumah kami yang sederhana mulai merasakan kepuasan kecil. Di rumah mewah keluarga mertua, riak-riak kecemburuan mulai berubah menjadi gelombang yang mengganggu persiapan pernikahan. Di rumah Rika, Rika sedang duduk di depan meja riasnya, berkonsentrasi penuh pada daftar tamu VIP yang harus mendapat perlakuan khusus. Gaun pengantinnya yang berharga setara dengan uang muka rumah kecil tergantung di etalase khusus, bersinar di bawah lampu sorot. Suasana rumah sudah hiruk-pikuk dengan para penata rias, desainer, dan koordinator acara yang sibuk mempersiapkan segala detail. Ibunda masuk ke kamar dengan wajah keruh, menggenggam ponselnya erat-erat. "Rika, kamu sudah lihat grup keluarga?" Suaranya terdengar tegang. Rika mengangkat wajahnya, ekspresi kesal karena konsentrasinya terganggu. "Belum, Bu. Aku sedang fokus dengan daftar tempat duduk tamu VIP." "Ada apa?" "Bibimu yang lain mengirim pesan," kata ibunda sambil menyodorkan ponselnya. "Dewa dan istrinya tidak akan datang ke pernikahanmu. Katanya, mereka akan pergi ke Eropa." Wajah Rika yang cantik itu mendadak berkerut. "Apa? Eropa? Tidak mungkin." Dia merebut ponsel ibunya, matanya menyapu pesan Mas Dewa dan deretan komentar keluarga yang antusias. Pipinya yang biasanya pucat karena perawatan, kini memerah karena marah. "Janji lama? Itu pasti bohong," hardiknya. Suaranya meninggi hingga membuat seorang penata rias di sudut kamar melongo. "Seumur-umur, kakakku tidak pernah sekalipun bicara tentang rencana ke Eropa. Mereka bahkan kesulitan bayar uang pangkal sekolah keponakan mereka bulan lalu." Ibunda menghela napas panjang, duduk di tepi tempat tidur dengan bahu yang lunglai. "Tapi lihatlah respon keluarga kita. Semua malah tertarik dengan liburan mereka daripada pernikahanmu. Bibi Sari bilang liburan mereka lebih natural. Tante Ika malah memuji-muji mereka." Rika melemparkan ponsel itu ke atas kasur. Wajahnya berubah dari marah menjadi panik. "Ini tidak boleh terjadi. Semua perhatian harusnya tertuju padaku minggu ini. Ini adalah minggu pernikahanku." Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir. Gaun sutranya yang mahal berdesir kesal. "Mereka sengaja melakukan ini untuk menghancurkan hariku. Mereka tahu ini adalah momen terpenting dalam hidupku, dan mereka ingin mencuri perhatiannya." Di rumah Bibi Sari. Bibi Sari, adik dari almarhum ayah Mas Dewa, sedang duduk di teras rumahnya sambil memegang teh hangat. Matanya tak lepas dari layar ponsel, senyum kecil mengembang di bibirnya. "Lihat ini, Yah," katanya pada suaminya yang sedang membaca koran. "Dewa dan istrinya akan ke Eropa. Akhirnya anak itu bisa membahagiakan istrinya." Suaminya mengangguk, tetap fokus pada korannya. "Baguslah. Selama ini keluarga itu selalu meremehkan Dewa karena memilih menikah dengan wanita sederhana." "Benar," sahut Bibi Sari sambil mulai mengetik balasan di grup. "Aku sengaja memuji mereka di grup. Biar Rika dan ibunya tahu bahwa tidak semua anggota keluarga sepakat dengan sikap mereka yang sok elit itu." Di rumah sepupu Andi. Andi, sepupu Mas Dewa yang bekerja sebagai karyawan bank, memandangi pesan di grup dengan perasaan campur aduk. "Luar biasa. Dewa bisa pergi ke Eropa. Aku aja yang gajinya lumayan belum berani," gumannya pada istrinya. Istrinya mendekat dan melihat ponselnya. Mungkin mereka dapat promo bagus. Atau mungkin Dewa dapat bonus besar. Tapi kok tiba-tiba ya? Mendekati hari pernikahan Rika. Andi tersenyum sinis. "Kamu pikir ini kebetulan? Aku yakin ini bentuk protes halus mereka karena tidak diundang. Dan aku cukup salut dengan keberanian mereka." Kembali di rumah Rika. Rika masih tidak bisa tenang. "Ibu, telepon kakakku. Tanyakan apa maksudnya semua ini. Dia tidak boleh melakukan ini padaku." Ibunda menghela napas, mengambil ponselnya kembali. "Aku sudah coba telepon Dewa tadi, tidak diangkat. Dinda juga tidak mengangkat teleponku. Mereka sengaja menghindar," teriak Rika, hampir menangis. "Mereka ingin kita panik. Ini semua pasti rencana Dinda. Dari dulu aku tahu dia tidak suka padaku." Ibunda mencoba mendekati dan memeluk putri bungsunya. "Sudah, Rik. Jangan biarkan mereka mengacaukan persiapanmu.
Fokus saja pada pernikahanmu. Biarkan mereka pergi ke Eropa. Pernikahanmu tetap akan lebih mewah dan dikenang orang. Tapi Rika menggeleng keras. Matanya berkaca-kaca. Ibu tidak mengerti. Sekarang semua keluarga akan membicarakan mereka. Bukan aku. Lihat grup itu, Bu. Semua bertanya tentang Eropa. Tidak ada yang bertanya tentang final fitting gaun pengantinku atau tasting menunya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Oke. Mereka ingin perhatian? Baiklah. Aku akan pastikan pernikahanku begitu sempurna, sehingga tidak ada yang akan ingat liburan murahan mereka ke Eropa. Tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Keraguan dan kecemburuan sudah terlanjur menyusup ke dalam hatinya, mengotori kesempurnaan persiapan pernikahan yang sudah direncanakannya selama berbulan-bulan. Sementara itu, di rumah kami bisa membayangkan kekacauan yang terjadi. Setiap notifikasi dari grup WhatsApp adalah pengingat bahwa rencana kami berhasil. Kami telah berhasil mengalihkan perhatian, dan yang terpenting, kami telah berhasil membuat mereka semua, terutama Rika dan Ibunda, merasakan sedikit dari rasa tidak berdaya yang selama ini mereka timpakan pada kami. Besok kita akan mulai packing, kata Mas Dewa sambil mematikan notifikasi grup WhatsApp. Biarkan mereka sibuk dengan pesta mewah mereka, kita akan sibuk dengan petualangan kita. Aku mengangguk, senyum puas akhirnya merekah di wajahku. Untuk pertama kalinya dalam hubungan kami dengan keluarga besar itu, kami yang memegang kendali. Dan rasanya sangat membebaskan. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Pagi itu, langit masih diselimuti kegelapan ketika kami meninggalkan rumah. Suasana di jalanan sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas. Aku dan Mas Dewa duduk di dalam taksi bandara. Tangan kami tergenggam erat. Ada perasaan campur aduk antara antisipasi, kegembiraan, dan sedikit rasa bersalah yang masih tersisa. Kita benar-benar melakukan ini, bisikku, memandangi jalanan yang mulai terang perlahan. Rumah-rumah yang kami lewati masih gelap, penghuninya terlelap dalam mimpi mereka. Sementara kami sedang mengejar mimpi kami sendiri. Dewa menekan tanganiku. Kita tidak melakukan kesalahan, Din. Kita hanya memilih kebahagiaan kita sendiri untuk sekali ini. Taksi melaju menuju bandara, dan dengan setiap kilometer yang kami tempuh, beban yang selama ini menindih bahu kami seolah terlepas satu persatu. Aku memandangi profil suamiku yang tegas di cahaya remang-remang. Dia tampak berbeda, lebih tenang, lebih bebas. Apakah kamu berpikir tentang mereka? Tanyaku penasaran. Dewa menghela napas. Sedikit. Tapi bukan dengan kemarahan. Sekarang yang kupikirkan adalah bagaimana kita akan menjelajahi Paris bersama-sama. Mereka memilih kesempurnaan semu, kita memilih petualangan nyata. Sesampainya di bandara, semuanya terasa seperti mimpi. Suara pengumuman dalam berbagai bahasa, kerumunan orang dengan koper mereka masing-masing, dan yang paling membanggakan, boarding pass yang kami pegang bertuliskan tujuan, Paris. Paris, Din. Ucap Dewa sambil menyodorkan boarding passku. Kita benar-benar akan ke Paris. Perjalanan selama 14 jam itu terasa begitu singkat. Antisipasi dan kegembiraan membuat kami tidak bisa tidur nyenyak. Kami berbincang-bincang tentang tempat-tempat yang akan kami kunjungi, makanan yang akan kami coba, dan bagaimana kami akan mengabadikan setiap momen. Saat kita mendarat nanti, itu akan tepat saat Rika mulai berdandan di salon. Hitung Dewa sambil melihat jamnya. Sementara dia stres dengan riasan dan rambutnya, kita akan menghirup udara Paris untuk pertama kalinya. Aku mengangguk, membayangkan kontras yang begitu jelas antara apa yang akan kami alami dan apa yang sedang terjadi di rumah. Kadang aku masih tidak percaya kita melakukan ini. Kadang-kadang, hal terbaik dalam hidup adalah hal-hal yang tidak kita rencanakan terlalu matang. Jawabnya sambil menutupkan selimut tipis pesawat di atas kakiku. Ketika pesawat mulai turun dan pilot mengumumkan persiapan pendaratan, aku menatap keluar jendela. Cahaya matahari pagi menyinari pemandangan di bawah, atap-atap rumah yang tersusun rapi, jalan-jalan yang seperti garis-garis kecil, dan sungai Seine yang berkelok seperti pita perak. Paris, bisikku, tidak percaya. Kita sampai. Proses imigrasi dan pengambilan bagasi terasa seperti berjalan dalam kabut.
Segalanya terasa tidak nyata hingga kami keluar dari bandara dan menaiki taksi menuju pusat kota. Bonjour, sambut sopir taksi itu dengan aksen Prancis yang kental. Aku dan Dewa saling memandang, tersenyum lebar. Ini benar-benar terjadi. Perjalanan dari bandara ke hotel adalah pemandangan yang menakjubkan. Bangunan-bangunan tua dengan arsitektur yang indah, kafe-kafe dengan kursi menghadap jalan, dan orang-orang yang berjalan dengan gaya yang begitu percaya diri. Hotel kita dekat Menara Eiffel, kata Dewa sambil memegang peta di ponselnya. Aku sengaja memilih yang sederhana, tapi memiliki pemandangan bagus. Ketika taksi berbelok dan untuk pertama kalinya Menara Eiffel yang sesungguhnya muncul di kejauhan, aku tidak bisa menahan air mata. Mas, lihat. Dewa memeluk bahuku. Indah, bukan? Lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Kami check-in ke hotel kecil yang cozy di arrondissement ke-7. Kamar kami sederhana tapi bersih, dan yang paling istimewa, dari jendela kecilnya, kami bisa melihat puncak Menara Eiffel. Kita di sini, ucapku, masih terpesona. Sementara di rumah, mereka mungkin sedang sibuk dengan persiapan terakhir pernikahan. Dewa meletakkan koper dan mendekatiku, memelukku dari belakang sambil kami sama-sama memandang Menara Eiffel dari kejauhan. Mereka punya pesta mewah mereka. Kita punya Paris. Aku pikir kita yang lebih beruntung. Dia mengecup pundakku. Sekarang, bagaimana kalau kita mandi dan langsung mulai menjelajah? Aku sudah tidak sabar menunjukkan Paris padamu. Saat kami bersiap-siap, aku tidak bisa tidak membayangkan apa yang sedang terjadi di rumah. Rika pasti sedang dalam proses dandanan yang rumit, dikelilingi para penata rias dan pengiring pengantin. Ibunda pasti sibuk mengatur segala sesuatu. Wajahnya tegang karena ingin semuanya sempurna. Tapi di sini, di kamar hotel kecil kami di Paris, yang terpenting hanyalah kami berdua. Tidak ada yang menilai pakaian kami, tidak ada yang meremehkan pilihan kami, tidak ada yang membuat kami merasa tidak cukup baik. Kamu tahu, kataku sambil mengikat tali sepatuku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari penilaian mereka, bebas dari ekspektasi mereka. Dewa tersenyum, matanya berbinar. Itulah yang selalu kuinginkan untukmu, Din. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa harus membandingkan dengan siapapun. Saat kami melangkah keluar hotel dan mulai berjalan menyusuri jalanan Paris, menghirup aroma kopi dan croissant yang segar dari kafe-kafe terdekat, aku tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Bukan hanya liburan, tapi sebuah deklarasi kemandirian kami. Mereka mungkin sedang merayakan pernikahan mewah dengan tamu-tamu penting, tapi kami sedang merayakan kebebasan kami di kota yang paling romantis di dunia. Dan pada saat itu, di antara keramaian turis dan warga Paris yang sedang beraktivitas, aku merasa bahwa pilihan kami adalah yang terbaik. Kami tidak melarikan diri dari masalah. Kami justru menemukan solusi dengan menemukan kebahagiaan kami sendiri, jauh dari segala drama dan penilaian yang selama ini membelenggu kami. Suasana di ballroom hotel bintang 5 itu gemerlap. Kristal-kristal chandelier memantulkan cahaya keemasan, menyinari wajah-wajah tamu undangan yang bersiap menyambut mempelai. Rika berdiri di belakang pintu besar ballroom, tangannya menggenggam buket bunga mewah dengan erat. Gaun pengantinnya yang berpayet berkilauan terasa berat di tubuhnya. Tapi yang lebih berat adalah beban di hatinya. Dengar, Rick, bisik ibunda sambil menata veilnya yang panjang. Lupakan mereka. Hari ini adalah harimu. Semua mata akan tertuju padamu. Tapi ucapan itu terasa hampa. Sepanjang pagi, teleponnya terus berdering dengan pesan dari keluarga yang masih bertanya tentang keberangkatan Dewa dan Dinda ke Eropa. Bahkan para bridesmaid-nya tak henti bergosip tentang betapa kerennya pasangan itu. Bayangkan, tepat di hari pernikahanmu, mereka malah jalan-jalan ke Paris. Desis salah satu bridesmaid yang tidak sengaja terdengar oleh Rika. Wajah Rika merona merah di balik riasannya yang tebal. Ibu, aku tidak bisa percaya mereka melakukan ini padaku, keluhnya dengan suara bergetar. Ignore them, sayang, bujuk ibunda, tapi matanya juga berkaca-kaca. Kita sudah menghabiskan terlalu banyak untuk pesta ini agar semua orang terkesan. Sementara itu, di Paris, aku dan Mas Dewa sedang duduk di sebuah kafe kecil di Champ de Mars, menghadap Menara Eiffel yang megah. Senja mulai turun,
melukis langit Paris dengan warna jingga dan ungu. Di meja kecil kami, 2 cangkir kafe au lait dan croissant hangat mengeluarkan aroma yang menggoda. "Mas, coba lihat grup WhatsApp," kataku sambil menyorongkan ponselku. Mereka mulai mengunggah foto-foto persiapan pernikahan. Dewa mengangguk, matanya masih terpana oleh pemandangan Menara Eiffel yang mulai menyala. "Biarkan mereka. Kita punya momen kita sendiri yang akan kita abadikan." Aku membuka kamera dan mengarahkannya ke Menara Eiffel yang sekarang berkilauan di kegelapan malam. "Ini benar-benar seperti mimpi," gumamku. "Aku tidak pernah membayangkan bisa berada di sini." Dewa meraih tanganku. "Kita pantas mendapatkan ini, Din. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, setelah semua penghinaan yang kita terima, kita pantas mendapatkan kebahagiaan ini." Kami memutuskan untuk berjalan mendekati menara, menyusuri taman yang dipenuhi pasangan dan keluarga yang menikmati malam musim panas. Lampu-lampu menara berkelap-kelip setiap jam sekali, membuat kerumunan orang berdecak kagum. "Ini saatnya," ucap Dewa tiba-tiba, mengeluarkan ponselnya. "Mari kita beri mereka sesuatu untuk dibicarakan." Dia memposisikan kami berdua dengan Menara Eiffel yang berkilauan sebagai latar belakang. Aku tersandar pada bahunya, senyum lebar dan tulus menghiasi wajahku. Cahaya lampu menara memantul di mata kami, menciptakan foto yang terlihat begitu alami dan bahagia. "Captionnya apa?" tanyanya sambil mengetik. "Biarkan sederhana saja," jawabku. "Biarkan gambar yang berbicara." Dia mengangguk dan mulai mengetik. "Bonjour dari Paris. Hari pertama kami di kota cahaya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan sederhana bersama orang yang tepat. Makan malam romantis kami di sini sempurna." Dengan napas dalam-dalam, dia menekan tombol kirim. Pesan itu meluncur ke dalam grup keluarga besar harmonis yang sedang ramai dengan foto-foto pesta pernikahan. Kembali di ballroom mewah, Rika baru saja menyelesaikan tarian pertama dengan suaminya. Sorak-sorai tamu memenuhi ruangan, tapi matanya tanpa sengaja tertuju pada ponsel yang diletakkan di meja VIP. Layarnya menyala. Notifikasi dari grup keluarga terus berdatangan. "Tunggu sebentar," bisiknya pada suami barunya sebelum berjalan ke meja. Jantungnya berhenti berdetak ketika dia melihat foto itu. Dinda dan Dewa tersenyum bahagia dengan Menara Eiffel yang berkilauan di belakang mereka. Wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang tulus, berbeda dengan senyum kaku yang dia pasang sepanjang malam. "Ibu," desisnya pada ibunda yang sedang duduk di meja sebelah. "Lihat ini." Ibunda mengambil ponselnya sendiri, wajahnya pucat. Mereka sengaja. Mereka sengaja memposting ini sekarang, di puncak acara kita." Tamu-tamu mulai memperhatikan. Beberapa dari mereka yang juga anggota grup keluarga mulai menunjukkan foto itu pada yang lain. Bisik-bisik menyebar di seluruh ballroom. "Wah, Dewa dan istrinya di Paris. Lihat, mereka bahagia sekali. Luar biasa, ya, bisa ke Eropa." Sorotan yang seharusnya tertuju pada mempelai, perlahan-lahan teralihkan. Rika merasa seperti ditampar. Dia menghabiskan miliaran untuk pesta ini, tapi satu foto sederhana dari Paris berhasil mencuri perhatian semua orang. "Tenang," bisik suaminya, mencoba menenangkannya. "Ini masih hari kita." Tapi kerusakan sudah terjadi. Sepanjang malam, alih-alih membicarakan kemewahan pesta atau kecantikan mempelai, tamu-tamu lebih banyak membahas liburan tak terduga Dewa dan Dinda ke Eropa. Stern, Stern, Stern. Di Paris, kami duduk di restoran kecil yang cozy. Ponsel kami berderet tak henti-hentinya. Bukan notifikasi dari grup, tapi pesan pribadi yang berdatangan. Stern, Dinda, kamu di Paris? "Itu hotel mana? Bagus sekali." Dari Bibi Sari. "Dewa, liburan kok mendadak sekali? Pasti mahal ya?" Dari sepupu Andi. "Wah, lebih keren liburan kalian daripada pesta di ballroom hotel. Lebih natural." Dari Tante Ika. Bahkan ibunda mengirim pesan. Suaranya terdengar iri dan penasaran. "Anak ibu hebat ya, sudah bisa jalan-jalan ke Eropa. Ibu malah belum pernah." Tapi yang paling membuat kami tersenyum adalah balasan Rika di grup. "Wow. Hanya satu kata.
tapi penuh dengan cemburu yang terselubung. Dewa meletakkan ponselnya dan mengangkat gelas anggurnya. Untuk kita, Din. Untuk kebahagiaan kita yang tidak bisa dibeli dengan uang mereka. Kami bersulang. Di kejauhan, menara Eiffel terus berkilauan, seolah merayakan kemenangan kecil kami. Mereka memiliki pesta mewah mereka, tapi kami memiliki Paris. Dan malam ini, kami membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Cukup dengan bersama orang yang tepat, di tempat yang tepat, dengan hati yang ringan dari beban penilaian orang lain. Sekarang, ucap Dewa sambil menyelesaikan anggurnya. Mari kita nikmati malam kita. Biarkan mereka bergosip tentang kita, sementara kita membuat kenangan yang akan kita ingat seumur hidup. Aku mengangguk. Senyum bahagia tidak pernah lepas dari wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menang. Bukan karena kami membuat mereka iri, tapi karena kami akhirnya menemukan kebahagiaan kami sendiri, jauh dari segala ekspektasi dan penilaian yang selama ini membelenggu kami. Keributan samar terdengar dari balik pintu kamar pengantin. Rika berdiri tegak, kedua tangan mengepal di samping tubuhnya yang dibalut gaun sutra berpayet kristal. Penata riasnya, Madame Claudine, dengan cemas mengatur kembali lipatan tulle pada veil yang hampir sempurna. Tenang, Mademoiselle Rika, bisik Madame Claudine dengan aksen Prancisnya yang kental. Wajah cantik jangan sampai kerut karena marah. Tapi Rika tidak mendengarkan. Matanya tertancap pada ponsel yang tergeletak di meja rias, tepat di sebelah setumpuk kartu ucapan mewah. Layarnya masih menampilkan foto itu, Dinda dan Dewa, tersenyum bahagia dengan menara Eiffel yang berkilauan sebagai latar belakang mereka. Postingan yang sengaja dibuat tepat saat dia, Rika, akan melakukan prosesi masuk ke ballroom. Jam berapa sekarang? Tanyanya pada salah satu bridesmaid, suaranya bergetar. 5 menit lagi kamu harus masuk, Rick, jawab Sari, sahabat sekaligus bridesmaid utamanya. Rika menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi yang terbayang justru komentar-komentar di grup keluarga. Lebih keren liburan mereka. Dinda fotogenik banget. Wah, bisa ke Eropa. Setiap kata seperti pisau kecil yang mengoyak-oyak kebahagiaannya. Semuanya siap? Koordinator acara membuka pintu, tersenyum lebar. Waktunya masuk. Rika memaksakan senyum terbaiknya, mengambil buket bunga anggrek putih yang harganya setara dengan gaji bulanan seorang karyawan menengah. Tapi saat dia melangkah ke koridor yang menuju ballroom, yang terpikir justru betapa sederhananya kebahagiaan dalam foto Dinda dan Dewa, hanya berdua, di depan menara bersejarah, tanpa perlu dekorasi mewah atau ratusan tamu. Di dalam ballroom, sorotan lampu menyilaukan. Lagu prosesi mengalun hikmat. Ratusan pasang mata tertuju padanya saat dia berjalan pelan di atas karpet merah. Tapi alih-alih merasa seperti putri dalam dongeng, Rika justru merasa seperti aktris yang memainkan peran yang tidak disukainya. Saat dia mencapai altar, matanya tanpa sengaja menangkap beberapa tamu yang masih memandangi ponsel mereka, bukan padanya. Seorang bibi dari keluarga suaminya bahkan berbisik pada suaminya. Katanya yang tidak hadir itu saudara mempelai wanita yang lagi di Paris. Suaminya, Adrian, memegang tangannya erat. Kamu cantik sekali malam ini, bisiknya, mencoba menenangkan. Tapi kata-kata itu nyaris tidak terdengar. Di kepalanya, hanya ada satu pikiran. Mereka merusak hari saya. Mereka sengaja melakukan ini. Selama resepsi, acara berlanjut dengan berbagai tradisi pernikahan mewah, pemotongan kue setinggi 5 tingkat, tarian pertama, hingga penyalaan lilin persatuan. Tapi di setiap kesempatan, ketika seharusnya semua perhatian tertuju padanya, Rika selalu menangkap bisik-bisik tentang Eropa dan Paris. Bahkan saat pidato orang tua, ibunda hampir kehilangan kata-kata ketika matanya menangkap beberapa tamu yang sedang memperlihatkan ponsel mereka pada tamu lain. Kemungkinan besar menunjukkan foto menara Eiffel itu. Adrian, bisik Rika pada suaminya saat mereka duduk di meja VIP. Apa aku terlihat tidak bahagia? Adrian menggeleng, tapi matanya mengatakan sesuatu yang lain. Kamu terlihat sempurna. Tapi, kamu agak diam sepanjang malam. Ada apa? Rika menarik napas. Kakakku dan istrinya, mereka sengaja posting foto dari Paris tepat di hari pernikahan kita.
Adrian mengerutkan kening. Mungkin hanya kebetulan timingnya. Tidak mungkin, sanggah Rika. Suaranya sedikit tinggi. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka ingin mencuri perhatian dari kita. Saat berfoto bersama tamu. Ini adalah bagian yang paling membuatnya frustrasi. Setiap kali dia berpose dengan tamu, tersenyum lebar untuk kamera profesional, selalu ada seseorang yang berkomentar. Wah, saudaramu sedang di Paris ya? Keren banget. Kapan-kapan kita juga harus jalan-jalan ke Eropa seperti Dewa dan istrinya. Salut sama mereka, berani mewujudkan mimpi. Senyumnya semakin kaku. Jari jeminya menggenggam buket bunganya semakin erat. Di pikirannya, sebuah pertanyaan terus mengganggu. Mengapa mereka tidak bisa fokus padaku? Hari ini kan hari pernikahanku. Kembali ke kamar pengantin untuk ganti baju. Begitu pintu kamar pengantin tertutup, Rika tidak bisa menahan lagi. Air mata yang ditahannya sepanjang Maman akhirnya meletus. Ibu, isaknya saat ibunda masuk ke kamar. Lihat apa yang mereka lakukan padaku. Semua orang hanya membicarakan mereka. Tidak ada yang membicarakan pernikahanku yang sudah kurencanakan selama setahun. Ibunda mendekapnya, berhati-hati untuk tidak merusak riasan dan gaunnya. Sudah, sayang. Besok juga semua akan lupa dengan liburan mereka. Yang akan diingat orang adalah pernikahanmu yang mewah ini. Tapi ibu lihat kan? Bahkan Bibi Sari bilang liburan mereka lebih natural. Natural? Maksudnya pernikahanku tidak natural. Rika hampir tersedak oleh tangisnya. Dengar, sayang, ibunda memegang bahunya, memaksanya untuk melakukan kontak mata. Kamu sudah menghabiskan hampir 3 miliar untuk pesta ini. Kamu memiliki tamu-tamu penting di luar sana. Jangan biarkan mereka menang. Rika menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi di sudut hatinya, dia tahu, kemenangan yang diharapkannya tidak pernah terwujud. Dia mungkin memiliki pesta pernikahan termewah dalam sejarah keluarga. Tapi malam ini, yang akan dikenang banyak orang justru foto sederhana Dinda dan Dewa di depan Menara Eiffel. Baiklah, katanya, menyeka air matanya. Aku akan kembali dan tersenyum. Tapi ibu janji, kita tidak akan pernah memaafkan mereka untuk hal ini. Saat dia kembali ke ballroom, dengan gaun kedua yang lebih mewah lagi, senyumnya terpasang sempurna. Tapi di balik senyuman itu, ada kepahitan yang dalam. Hari yang seharusnya menjadi hari terbahagia dalam hidupnya, ternoda oleh satu foto dari seberang benua. Dan yang paling menyakitkan, dalam foto itu, Dinda dan Dewa terlihat lebih bahagia daripada dirinya di hari pernikahannya sendiri. Pesta pernikahan Rika dan Adrian telah usai, namun gemanya masih terus bergema di grup WhatsApp keluarga besar. Namun, yang lebih keras bergema adalah euforia atas perjalanan kami di Eropa. Pagi setelah pernikahan, saat Rika dan Adrian bersiap untuk penerbangan menuju bulan madu mereka ke Bali, grup keluarga justru dipenuhi oleh foto-foto baru kami dari Paris. Di bandara, Rika dan Adrian. Rika duduk di lounge bandara, memakai kacamata hitam besar untuk menyembunyikan mata yang sedikit bengkak karena kurang tidur dan air mata. Adrian duduk di sampingnya, sibuk memeriksa dokumen perjalanan mereka. "Kamu sudah lihat grup keluarga pagi ini?" tanya Adrian dengan hati-hati. Rika menggeleng, meneguk kopinya. "Aku tidak mau lihat. Biarkan mereka membicarakan apapun." Tapi Adrian menyodorkan ponselnya. Mereka posting foto lagi. Sekarang di Louvre. Dengan enggan, Rika menerima ponsel itu. Foto itu menunjukkan Dinda dan Dewa berdiri di depan piramida kaca Louvre, tersenyum lebar. Dinda memakai dress sederhana yang pasti tidak mahal, tapi dia terlihat begitu percaya diri dan bahagia. Dewa memeluk bahunya, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tulus. Pagi yang indah di Musée du Louvre. Seni tidak hanya ada di museum, tapi juga dalam kebahagiaan sederhana, tulis Dinda dalam captionnya. Rika menghela napas dalam-dalam. Mereka memang sengaja. Mereka tahu kita akan berangkat ke Bali hari ini, jadi mereka posting lagi. Tapi yang lebih menyakitkan adalah komentar-komentar yang membanjiri foto tersebut. "Wah, Dinda makin cantik saja. Bibi Sari. Dewa,
Itu latar belakangnya piramida Louvre? Keren banget. Sepupu Andi. Liburan yang bermakna sekali. Jadi ingin juga ke sana. Tante Ika. Foto kalian lebih bagus dari foto prewedding Rika kemarin. Seorang sepupu jauh, yang segera menghapus komentarnya tapi tidak cukup cepat. Rika melemparkan ponsel itu ke kursi sebelahnya. Tidak bisakah mereka berhenti? Kenapa semua memuji-muji mereka? Aku baru saja mengadakan pesta pernikahan termewah dalam sejarah keluarga kita. Adrian mencoba menenangkannya. Sayang, kita akan segera berangkat ke Bali. Mari fokus pada bulan madu kita. Sementara itu, di Paris, aku dan Dewa sedang menikmati croissant dan kopi di sebuah kafe kecil dekat Louvre. Pagi yang cerah menyinari jalanan Paris, menciptakan pemandangan yang sempurna. Lihat ini, ucap Dewa sambil menunjukkan ponselnya. Mereka semua menyukai foto kita. Aku melihat deretan komentar yang positif. Aku hampir merasa bersalah, Mas. Tapi, rasanya menyenangkan sekali akhirnya mendapat pengakuan dari mereka. Dewa mengangguk. Mereka selama ini hanya menghargai kemewahan dan penampilan luar. Sekarang mereka melihat bahwa kebahagiaan kita yang sederhana ini justru lebih menarik bagi banyak orang. Kami memutuskan untuk mengunjungi Musée d'Orsay setelah Louvre. Di setiap tempat, kami mengambil foto-foto candid yang menunjukkan kebahagiaan kami yang alami. Berbeda dengan foto-foto pernikahan Rika yang terlihat kaku dan terencana, foto-foto kami penuh dengan spontanitas dan keceriaan. Di pesawat menuju Bali, Rika tidak bisa menahan diri. Dia membuka kembali grup WhatsApp dan mulai membandingkan foto-foto pernikahannya dengan foto-foto liburan Dinda dan Dewa. Foto pernikahannya, dia berdiri sendirian di depan latar belakang dekorasi bunga mewah, tersenyum sempurna tapi matanya kosong. Foto Dinda dan Dewa, mereka berdua tertawa lepas di depan Menara Eiffel, mata mereka berbinar-binar. Foto pernikahannya, dia dan Adrian menari dengan koreografi sempurna, tapi terasa seperti pertunjukan. Foto Dinda dan Dewa, mereka berjalan berpegangan tangan di sepanjang sungai Seine, terlihat begitu natural dan mesra. Kamu melihat perbedaannya? Tanyanya pada Adrian yang sedang duduk di sampingnya. Adrian menghela napas. Apa yang kulihat adalah kamu terlalu terobsesi dengan mereka. Ini bulan madu kita, Rick. Bisakah kita fokus pada diri kita sendiri? Tapi Rika sudah terlalu jauh terjerumus dalam perbandingan yang menyakitkan ini. Dia membuka media sosialnya dan mulai membandingkan like dan komentar. Foto pernikahannya yang paling mewah mendapat 500 like, sementara foto sederhana Dinda dan Dewa di depan Menara Eiffel sudah mencapai 700 like hanya dalam beberapa jam. Tidak masuk akal, gumamnya. Aku menghabiskan uang begitu banyak untuk fotografer terbaik, dekorasi termewah, tapi foto mereka yang sederhana justru lebih disukai orang. Di Paris, kami sedang menikmati sore di Seine. Kami memutuskan untuk berlayar menyusuri sungai Seine sambil menikmati pemandangan kota Paris dari atas kapal. Saat kapal melintas di bawah jembatan Pont Neuf, Dewa mengambil foto selfie kami dengan latar belakang yang memukau. Haruskah kita posting lagi? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mempertimbangkan sejenak. Cukup untuk hari ini, ya? Kita tidak ingin terlihat seperti terlalu berlebihan. Tapi Dewa menggeleng. Ini bukan tentang pamer, Din. Ini tentang menunjukkan bahwa kita sedang menikmati hidup kita. Biarkan mereka melihat bahwa kita tidak terpengaruh oleh ketidakhadiran kita di pernikahan mewah itu. Akhirnya kami memposting foto tersebut dengan caption sederhana. Melintasi waktu dan sejarah di atas sungai Seine. Setiap momen bersamamu adalah harta berharga. Di hotel mewah di Bali, Rika dan Adrian baru saja check-in ke villa mewah mereka. Tapi alih-alih menikmati kemewahan tempat tersebut, Rika justru duduk terpaku memandangi foto terbaru Dinda dan Dewa. Lihat, katanya pada Adrian dengan suara hampa. Mereka sekarang di atas kapal di sungai Seine. Kita di villa mewah di Bali, tapi foto mereka tetap lebih menarik. Adrian duduk di sampingnya, wajahnya mulai menunjukkan kelelahan. Rika, aku serius. Kamu harus berhenti. Kita menghabiskan uang puluhan juta per malam untuk tempat ini, tapi kamu malah sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Tapi kamu tidak mengerti.
Ini bukan sekadar perbandingan. Ini tentang siapa yang lebih bahagia. Dan dari foto-foto mereka terlihat jauh lebih bahagia daripada kita. Perkataan itu tergantung di udara antara mereka. Untuk pertama kalinya, Rika mengakui sesuatu yang selama ini dia rasakan tapi tidak mau diakuinya. Dalam upayanya mengejar kesempurnaan dan kemewahan, dia justru kehilangan kebahagiaan sejati yang terpancar begitu jelas dari foto-foto sederhana Dinda dan Dewa. Malam itu, sementara kami di Paris tertidur lelap dengan senyum bahagia, Rika di Bali terbaring terjaga, memandangi langit-langit villa mewahnya, merenungkan mengapa pesta pernikahan termewah pun tidak bisa memberinya perasaan bahagia yang terpancar dari foto-foto liburan sederhana kakaknya. Villa mewah di Uluwatu seharusnya menjadi surga bagi pasangan pengantin baru. Kolam infinity pool yang menyatu dengan pemandangan Samudera Hindia, desain interior minimalis yang elegan, dan pelayanan privat yang sempurna. Semua elemen itu sudah dipersiapkan untuk menciptakan bulan madu yang impresif. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh kemewahan, ketenangan pikiran. Hari pertama di Bali. Adrian, lihat ini. Rika menyodorkan ponselnya pada suami barunya yang sedang berbaring santai di bel-bel. Mereka sekarang sedang makan siang di restoran Michelin Star di Paris. Dinda pakai dress yang sama kayaknya sudah 3 hari. Tapi kok dia tetap terlihat percaya diri ya? Adrian menghela napas, tidak mengambil ponsel yang disodorkan. Rika, kita baru saja check-in 2 jam yang lalu. Kamu sudah membuka WhatsApp setidaknya 20 kali. Bisakah kita menikmati waktu kita berdua? Tapi Rika sudah terlalu jauh. Dia memperbesar foto yang diunggah Dinda, sebuah plat du jour yang disajikan sempurna di restoran elegan, dengan anggur merah yang menggugah selera. Kamu lihat captionnya? Keluhnya. Kuliner dan cinta, 2 seni terbaik Prancis. Bersyukur bisa menikmati keduanya dengan orang tercinta. Mereka sengaja membuat caption yang romantis seperti ini. Adrian duduk tegak, wajahnya serius. Sayang, aku memesan makan malam romantis khusus untuk kita nanti. Chef pribadi akan memasak hidangan laut terbaik. Bisakah kita fokus pada hal itu? Tapi bahkan saat makan malam romantis itu, Rika tidak bisa berhenti membandingkan. Ketika chef menyajikan lobster thermidor yang lezat, dia bergumam, tapi di Paris mereka makan foie gras. Hari kedua, penjelajahan Bali. Tour guide pribadi telah menyiapkan itinerari khusus untuk mengunjungi tempat-tempat terbaik di Bali. Tapi di setiap lokasi, alih-alih menikmati keindahan alam, Rika sibuk mencari angle foto yang bisa menyaingi foto-foto Dinda dan Dewa. Tolong ambilkan foto aku di sini, pinta Rika pada Adrian di Pura Luhur Uluwatu. Tapi jangan seperti foto turis biasa. Harus terlihat natural dan bahagia seperti foto Dinda di Menara Eiffel. Adrian mencoba mengambil beberapa foto, tapi Rika selalu tidak puas. Tidak, aku terlihat dipaksakan. Lihat foto Dinda, senyumnya begitu tulus. Kenapa aku tidak bisa seperti itu? Sorenya, saat seharusnya mereka menikmati sunset di Jimbaran Bay dengan seafood bakar yang lezat, Rika malah sibuk mengunggah foto-foto tadi dan membandingkan engagementnya dengan foto terbaru Dinda dan Dewa yang sedang naik kereta api cepat ke Lyon. Lihat, Adrian. Foto mereka di kereta dapat 150 like dalam 1 jam. Foto kita di Uluwatu cuma 80 like. Apa yang salah dengan kita? Adrian meletakkan capit kepiting yang sedang dia makan. Yang salah adalah kita terlalu sibuk mengurusi hidup orang lain. Aku capek, Rika. Capek melihat kamu terus-terusan membandingkan diri dengan kakakmu. Hari ketiga, spa dan relaksasi. Hari ini seharusnya menjadi hari relaksasi. Mereka membooking spa treatment termewah di resort, pijat pasangan dengan minyak aromaterapi khusus, rendaman bunga, dan facial dengan produk terbaik. Tapi di tengah sesi pijat, Rika tiba-tiba membuka ponselnya. Tidak, mereka sekarang di Lyon. Lihat, mereka menginap di hotel butik yang cantik sekali. Kamu lihat desain kamarnya? Minimalis tapi elegan. Lebih bagus dari villa kita ini. Adrian tiba-tiba bangkit dari tempat pijatnya, wajahnya merah. Cukup. Aku tidak tahan lagi. Kita menghabiskan ratusan juta untuk bulan madu ini, tapi kamu malah lebih tertarik pada liburan murah mereka ke Eropa. Rika terkejut.
Tapi Adrian. Tidak ada tapi. Selama 3 hari ini, kamu tidak pernah sekalipun bertanya bagaimana perasaanku, atau menikmati momen kita berdua. Yang ada di kepalamu hanyalah Dinda dan Dewa. Apa aku dan pernikahan kita tidak cukup penting bagimu? Rika terdiam, menyadari untuk pertama kalinya betapa perilakunya telah menyakiti suaminya. Aku minta maaf. Kamu hanya iri, potong Adrian. Iri karena mereka terlihat lebih bahagia dengan hidup sederhana mereka. Dan yang paling menyedihkan, aku mulai memahami kenapa. Adrian mengenakan robenya dan berjalan keluar, meninggalkan Rika sendirian di ruang spa. Malam hari, percakapan serius. Rika menemukan Adrian duduk sendirian di tepi kolam, menatap laut yang gelap. Adrian, katanya pelan, duduk di sampingnya. Aku minta maaf. Kamu benar. Aku membiarkan mereka merusak bulan madu kita. Adrian tidak menatapnya. Aku mengerti kamu tersinggung karena tidak diundang, tapi yang terjadi sekarang, kamu membiarkan diri kamu dihantui oleh mereka. Aku tahu, bisik Rika. Tapi kamu tidak mengerti. Selama ini keluargaku selalu membandingkan aku dengan kakakku. Dewa yang tidak ambisius, yang menikah dengan wanita biasa, yang hidupnya sederhana. Aku selalu berusaha membuktikan bahwa aku lebih baik, bahwa hidupku lebih bermakna. Tapi lihat sekarang, dengan satu langkah sederhana, mereka berhasil membuatku merasa tidak berarti. Adrian akhirnya menatap istrinya. Pertanyaannya adalah, siapa yang kamu ingin buktikan? Keluargamu? Atau diri kamu sendiri? Dia mengambil tangan Rika. Aku menikahimu karena mencintaimu, bukan karena kamu bisa mengadakan pesta pernikahan mewah atau karena keluarga kamu kaya. Tapi selama 3 hari ini, aku merasa seperti bagian dari perlombaan yang tidak pernah kita daftarkan. Rika menangis. Aku tidak mau kehilangan kamu, Adrian. Aku janji akan berubah. Tapi bahkan saat mereka berpelukan, di sudut hati Rika, masih ada pertanyaan yang mengganggu. Foto terbar Dinda dan Dewa yang sedang menikmati wine tasting di pedesaan Prancis, terlihat begitu bahagia dan bebas. Di Lyon, kami sedang menikmati hidup. Sementara itu, di sebuah château kecil di pedesaan Lyon, kami sedang duduk di kebun anggur, menikmati wine tasting yang sederhana tapi autentik. Mas, kamu tidak merasa kita sudah terlalu banyak memposting? Tanyaku sambil menyeruput anggur merah. Dewa tersenyum. Awalnya memang untuk membalas dendam, tapi sekarang, aku benar-benar menikmati setiap momen kita. Dan berbagi kebahagiaan ini tidak terasa seperti pamer lagi. Dia memandangku. Kamu bahagia, kan? Aku mengangguk, merasa damai. Sangat. Dan yang paling penting, aku merasa bebas. Bebas dari beban harus terlihat sempurna di mata orang lain. Kami tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di Bali, bulan madu mewah seseorang sedang hancur karena iri pada kebahagiaan sederhana kami. Tapi seandainya pun tahu, mungkin kami akan merasa sedih. Sedih bahwa seseorang bisa begitu terobsesi dengan kehidupan orang lain sehingga melupakan keindahan hidupnya sendiri. Malam itu, saat kami memposting foto sederhana kami di kebun anggur dengan caption, kadang kebahagiaan terletak pada hal-hal sederhana. Anggur yang enak, pemandangan yang indah, dan cinta yang tulus. Kami tidak tahu bahwa ribuan kilometer jauhnya, seorang wanita sedang menangis karena foto itu. Sementara suaminya mulai mempertanyakan pilihannya menikahi seseorang yang lebih mementingkan penampilan daripada kebahagiaan sejati. Kembali dari bulan madu yang kurang memuaskan, Rika dan Adrian disambut oleh kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan keluarga. Sementara kami masih asyik menjelajahi pedesaan Prancis, badai finansial mulai mengancam istana pasir yang dibangun keluarga mertuaku. Pertemuan keluarga yang tegang. 2 minggu setelah kami kembali dari Eropa, kami diundang untuk makan malam di rumah orang tua mertua. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Rumah megah yang biasanya dipenuhi pelayan dan aroma makanan mewah, kini terasa sepi dan hampang. Ibu, kenapa pelayannya cuma 1? Tanya Rika saat kami duduk di meja makan. Ibunda tampak gugup. Kita sedang efisiensi. Terlalu banyak pelayan membuat rumah tidak nyaman. Mas Dewa dan aku saling pandang. Kami bisa merasakan ada yang tidak beres.
Bahkan perabotan-perabotan mewah yang biasanya menghiasi ruangan, beberapa di antaranya hilang. Selama makan malam, percakapan terasa kaku. Hingga akhirnya, ayah mertua membersihkan kerongkongannya. Ada yang perlu kita bicarakan sebagai keluarga, katanya dengan suara berat. Kondisi keuangan keluarga tidak sebaik yang kalian kira. Rika terbatuk. Apa maksudnya, ayah? Biaya pernikahanmu yang sangat besar, ditambah dengan beberapa investasi yang tidak berjalan sesuai harapan. Ayah mertua menghela napas. Kita harus mulai berhemat. Penjelasan yang mengejutkan. Setelah makan malam, ayah mertua mengajak Mas Dewa dan Adrian ke ruang kerjanya. Aku dan Rika membantu ibunda membereskan meja, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya ada apa, Bu? Tanya Rika saat kami mencuci piring bersama. Aku tidak pernah melihat ayah begitu tegang. Ibunda menunduk. Pernikahanmu menghabiskan hampir 3 miliar, Rik. Itu jauh melebihi budget awal. Ditambah, ayahmu menanamkan uang dalam jumlah besar di sebuah proyek properti yang ternyata bermasalah. Sementara itu, di ruang kerja, aku harus jujur pada kalian berdua, kata ayah mertua pada Mas Dewa dan Adrian. Kita dalam masalah keuangan yang serius. Proyek properti yang kutanam selama ini ternyata adalah skema Ponzi. Adrian terkesiap. Berapa banyak yang hilang, Pak? Ayah mertua memandangi lantai. Hampir 10 miliar. Ditambah dengan hutang untuk pernikahan Rika, kita mungkin harus menjual beberapa aset. Mas Dewa menggeleng. Ayah, kenapa tidak bicara pada kami sebelumnya? Kami bisa membantu mencari solusi. Keluarga kita selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Aku tidak mau mempermalukan kalian, jawab ayah mertua dengan suara bergetar. Akibat lanjutan. Beberapa hari kemudian, kami mengetahui bahwa keluarga mertua terpaksa menjual 2 dari 3 mobil mewah mereka. Bahkan rumah megah mereka sekarang sedang dalam proses penilaian untuk mungkin dijual. Mas, ini menyedihkan, kataku suatu malam pada Dewa. Meskipun mereka telah memperlakukan kita buruk, tapi melihat mereka seperti ini. Dewa mengangguk. Aku tahu, tapi mungkin ini pelajaran yang mereka butuhkan. Selama ini mereka hidup dalam kemewahan yang dibiayai oleh hutang dan penampilan. Yang paling ironis adalah ketika kami mengetahui bahwa biaya pernikahan mewah Rika, yang membuat kami tidak diundang karena dianggap tidak cukup level, sebagian besar dibiayai dengan hutang. Sementara liburan kami ke Eropa yang mereka anggap sebagai pemborosan, justru dibayar tunai dengan tabungan kami sendiri. Pertemuan dengan Rika. Rika datang ke rumah kami suatu sore, wajahnya pucat. Kamu dengar kabar tentang keadaan keuangan keluarga? Tanyanya langsung pada intinya. Dewa mengangguk. Ayah sudah bicara pada kami. Rika duduk, tangannya gemetar. Aku merasa bersalah. Jika saja aku tidak memaksa pernikahan yang begitu mewah. Bukan sepenuhnya salahmu, kata Dewa. Kita semua terlena dengan penampilan. Tapi sekarang saatnya kita menghadapi kenyataan. Ayah bilang, kita mungkin harus pindah dari rumah itu, bisik Rika. Rumah yang sudah menjadi kebanggaan keluarga selama ini. Aku menawarkan secangkir teh pada Rika. Mungkin ini kesempatan untuk memulai hidup yang lebih sederhana tapi lebih jujur. Rika memandangiku, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di matanya. Kalian berdua selalu hidup dalam kesederhanaan, tapi kalian terlihat begitu bahagia. Bahkan lebih bahagia dari kami yang punya segalanya. Dewa duduk di samping adiknya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa puas kita dengan apa yang kita punya. Realisasi yang menyadarkan. Malam itu, setelah Rika pulang, aku dan Dewa berbicara serius. Kita harus membantu mereka, kataku. Dewa menghela napas. Mereka tidak akan menerima bantuan kita. Pride mereka terlalu besar. Tapi keluarga adalah keluarga. Bantuku. Meskipun mereka telah menyakiti kita tidak bisa membiarkan mereka tenggelam. Akhirnya kami memutuskan untuk menawarkan bantuan finansial yang kami bisa, meskipun kami tahu mungkin akan ditolak. Yang mengejutkan, ayah mertua justru menerima tawaran kami dengan rendah hati.
kalian berdua, setelah semua yang telah kami lakukan," kata ayah mertua dengan suara bergetar saat kami menyerahkan sebagian tabungan kami. "Kita adalah keluarga, ayah," jawab Dewa. "Keluarga saling membantu dalam susah dan senang." Dalam perjalanan pulang, aku memegang tangan Dewa. "Kamu yakin dengan keputusan kita?" Dia mengangguk. "Mereka telah belajar pelajaran berharga. Dan kita telah membuktikan bahwa nilai kita tidak diukur oleh kekayaan materi, tapi oleh kekayaan hati." Ironisnya, krisis finansial yang menimpa keluarga mertua justru menjadi jalan bagi rekonsiliasi. Di saat mereka kehilangan segala kemewahan mereka justru menemukan sesuatu yang lebih berharga, keluarga yang sebenarnya. Kebeningan pagi di rumah kami yang sederhana diselingi oleh dering telepon yang tak henti-hentinya. Sejak kabar tentang masalah keuangan keluarga mertua tersebar, suasana menjadi semakin tegang. Namun, kebenaran yang sebenarnya justru lebih buruk dari yang kami bayangkan. Pertemuan darurat. Kita harus berkumpul semua. Sekarang. Suara ayah mertua di telepon terdengar parau, hampir tak bersuara. "Ini darurat." Dalam 30 menit, kami semua sudah berkumpul di ruang tamu rumah mewah yang kini terasa seperti istana yang akan runtuh. Kursi-kursi kulit mewah masih ada, tapi beberapa lukisan mahal di dinding sudah hilang, terjual untuk menutupi kebutuhan mendesak. Ayah mertua berdiri di depan kami, wajahnya menua 10 tahun dalam seminggu. "Aku harus mengaku sesuatu yang lebih buruk," katanya, tangannya gemetar memegang setumpuk dokumen. Ibunda duduk di sampingnya, menatap lantai dengan malu dan putus asa. "Proyek properti yang kubicarakan sebelumnya." Ayah mertua menarik napas dalam. "Itu bukan sekadar investasi yang gagal. Itu adalah penipuan berantai." Rika terkesiap. "Apa maksudnya, ayah?" Aku tertipu skema investasi bodong. Aku ayah mertua." Suaranya hampir tak terdengar. "Mereka menjanjikan return 5% per bulan. Awalnya memang lancar, jadi aku memasukkan lebih banyak uang, termasuk uang dari beberapa teman yang kupersuasi untuk ikut." Mas Dewa mengerutkan kening. "Berapa totalnya, ayah?" "Untuk keluarga kita sendiri, sekitar 8 miliar. Tapi untuk uang teman-teman yang kupersuasi," dia menunduk dalam-dalam. 15 miliar. Ruang tamu yang megah itu mendadak senyap. Bahkan Adrian yang biasanya kalem terlihat syok. 23 miliar, teriak Rika tidak percaya. "Ayah, bagaimana bisa?" Detail penipuan. Satu persatu, ayah mertua menceritakan bagaimana dia tertipu oleh perusahaan investasi fiktif yang tampak sangat meyakinkan. Mereka memiliki kantor megah, dokumen-dokumen legal yang tampak resmi, dan bahkan mengadakan acara-acara mewah untuk para investor. "Awalnya aku hanya mencoba 2 miliar, kenang ayah mertua dengan mata berkaca-kaca. Tapi dalam 3 bulan, mereka memberikan return tepat waktu. Aku seperti kecanduan, ingin lebih banyak." Ibunda akhirnya angkat bicara. "Aku sudah memperingatkan suamiku, tapi dia tidak mendengarkan. Dia bilang ini kesempatan emas untuk melipat gandakan kekayaan kita. Dan uang untuk pernikahan Rika." Ayah mertua memandangi putri bungsunya dengan penuh penyesalan. "Sebagian besar dari uang investasi itu, aku pikir akan bisa dikembalikan sebelum ada yang tahu." Mas Dewa menggeleng pelan. "Ayah, ini sangat serius. Apakah polisi sudah dilibatkan?" "Sudah," jawab ayah mertua lesu. "Tapi pelakunya sudah kabur ke luar negeri. Uangnya hilang." Akibat yang lebih buruk. Beberapa hari kemudian, konsekuensi mulai berdatangan. Teman-teman ayah mertua yang uangnya hilang mulai menagih. Beberapa bahkan mengancam akan melaporkan ke polisi karena merasa ditipu. Rumah mereka yang megah kini seperti penjara. Setiap kali bel berbunyi, semua orang tegang. Takut itu adalah debt collector atau orang yang marah. "Kita harus jual rumah ini," bisik ibunda pada suatu malam ketika kami berkunjung. "Tapi bahkan dengan harga terbaik, hanya akan menutup separuh dari kerugian." Rika yang selama ini hidup dalam kemewahan, kini harus belajar hidup sederhana.
Dia dan Adrian terpaksa pindah ke apartemen kecil karena villa mewah mereka harus dijual untuk membantu orang tuanya. Pelajaran yang sulit. Suatu sore, ayah mertua datang ke rumah kami sendirian. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. "Rumah kalian terasa sangat damai," katanya, memandangi ruang tamu kami yang sederhana tapi nyaman. Dewa menyambutnya dengan hangat. "Apa kabar, ayah?" "Tidak baik," jawabnya jujur. "Tapi mungkin ini yang Far dapatkan. Karma, mungkin." Aku menyajikan teh untuknya. "Jangan berkata seperti itu, ayah." "Tapi benar," bantuhnya. "Selama ini aku mengukur segalanya dengan materi. Meremehkan kalian karena hidup sederhana. Tapi lihat sekarang, kalian yang punya ketenangan, kami yang punya kekacauan." Dia memandangi kami dengan mata berlinang. "Aku minta maaf untuk semua yang telah kami lakukan pada kalian. Terutama untuk tidak mengundang kalian di pernikahan Rika. Itu adalah kesombongan murni." Dewa memegang bahu ayahnya. "Sudah lama kami maafkan, ayah. Sekarang yang penting bagaimana kita bangkit bersama." Sebuah perubahan hati. Malam itu, setelah ayah mertua pulang, Rika menelepon. "Ayah ada di rumah kalian?" tanyanya. "Iya, baru saja pulang," jawabku. Dia terdiam sebentar. Dia berbeda sejak semua ini terjadi. Lebih rendah hati. Seperti ayah yang dulu kami kenal sebelum menjadi kaya. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyaku dengan tulus. Rika menghela napas. "Tidak. Tapi untuk pertama kalinya, aku belajar sesuatu. Kemewahan itu sementara, tapi hubungan keluarga, itu yang sebenarnya penting." Dia berhenti sebentar. Aku juga minta maaf, Dinda. Untuk semua." Dalam kesulitan ini, keluarga yang tadinya terpecah justru mulai menemukan jalannya kembali. Karma mungkin telah datang bagi mereka yang sombong, tapi dalam setiap cobaan selalu ada hikmah. Dan hikmahnya adalah kami akhirnya menemukan kembali makna keluarga yang sebenarnya. Waktu terus berjalan, dan kehidupan berubah drastis untuk keluarga mertua. Rumah megah mereka akhirnya terjual, digantikan dengan rumah sederhana di kawasan yang tidak terlalu elit. Mobil-mobil mewah telah pergi, berganti dengan satu mobil keluarga biasa. Namun, perubahan terbesar justru terjadi dalam diri mereka. Kunjungan yang tak terduga. Suatu minggu sore, bel rumah kami berbunyi. Saat kubuka, yang kulihat adalah ibunda berdiri di depan pintu dengan tas belanja di tangan. "Dinda, sayang," ucapnya dengan suara yang lembut, sangat berbeda dari nada tinggi yang biasa dia gunakan. "Aku lewat dan ingin mampir. Boleh?" Aku terkejut, tapi segera mempersilakannya masuk. "Tentu saja, Bu. Silakan masuk." Dia melangkah masuk dengan hati-hati, matanya memandang sekitar ruang tamu kami yang sederhana dengan ekspresi yang berbeda. Bukan menilai, tapi seperti sedang menghargai. "Rumah kalian sangat nyaman," katanya sambil duduk di sofa kami yang sudah agak usang. Aku menyajikan teh dan kue yang baru saja kubuat. "Ini hanya sederhana, Bu. Tapi terasa seperti rumah," bantunya dengan senyum kecil. "Rumah kami yang dulu terlalu besar, terlalu mewah. Terasa seperti museum, bukan tempat tinggal." Kami berbincang-bincang tentang hal-hal sederhana, tentang tanaman di teras yang mulai berbunga, tentang resep kue yang kubuat, tentang cuaca. Lalu percakapan beralih ke kehidupan mereka yang baru. Kami sedang belajar berhemat, akunya dengan jujur. Awalnya sulit, tapi sekarang ada ketenangan tertentu dalam hidup sederhana. Cerita-cerita dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, ibunda datang lagi. Kali ini dia membawa album foto lama. "Lihat," katanya sambil membuka album yang sudah menguning. "Ini kami dulu, saat pertama kali menikah. Tinggal di rumah kontrakan kecil, sama seperti kalian." Aku melihat foto-foto itu dengan takjub. Mereka terlihat begitu muda dan bahagia, duduk di depan rumah sederhana, tersenyum lepas. "Kami dulu juga sederhana," lanjut ibunda. "Tapi entah bagaimana, seiring bisnis suamiku yang mulai sukses, kami terlena. Semakin kaya, semakin ingin terlihat lebih kaya lagi." Dia menutup album itu, wajahnya berubah sedih. "Dan lihat sekarang,
Kami harus mulai dari awal lagi. Ayah baik-baik saja? Tanyaku. Ibunda mengangguk. Dia sekarang lebih tenang. Bekerja sebagai konsultan paruh waktu. Tidak seperti dulu yang selalu mengejar proyek besar. Anehnya, kami justru lebih dekat sekarang. Rika yang berubah. Perubahan paling mencolok justru terjadi pada Rika. Suatu hari dia datang ke rumah dengan membawa kue yang dia buat sendiri. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Aku belajar membuat kue, katanya dengan bangga yang berbeda. Bukan bangga karena kemewahan, tapi bangga karena pencapaian sederhana. Dia duduk di dapur kami, bercerita tentang kehidupan barunya di apartemen kecil. Awalnya aku malu, akunya sambil menyeruput teh. Tapi Adrian justru lebih bahagia. Katanya, sekarang aku lebih manusiawi. Dia memandangku. Kalian berdua, kalian sudah tahu rahasianya dari dulu, ya? Bahwa kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kemewahan. Aku tersenyum. Kami hanya memilih untuk tidak membiarkan materi menentukan nilai kami. Ibunda yang iri dengan kehidupan kami. Yang paling mengejutkan adalah ketika ibunda mulai bertanya tentang perjalanan kami ke Eropa dengan nada yang benar-benar berbeda. Dinda, ceritakan lagi tentang perjalanan kalian ke Paris, pintanya suatu sore. Bagaimana rasanya naik kereta cepat ke Lyon? Aku dengar pemandangannya indah. Aku pun bercerita dengan antusias, dan dia mendengarkan dengan mata berbinar. Bukan iri yang penuh dengki, tapi iri yang sehat, seperti seseorang yang benar-benar mengapresiasi pengalaman orang lain. Suatu hari, ketika keadaan kami sudah membaik, katanya, aku dan ayahmu ingin pergi ke Eropa seperti kalian. Bukan untuk pamer, tapi benar-benar menikmati perjalanannya. Bahkan ayah mertua mulai menunjukkan ketertarikan yang sama. Saat berkunjung untuk makan malam sederhana, dia bertanya pada Dewa, kalian berdua, bagaimana bisa tetap bahagia dengan penghasilan yang tidak seberapa? Dewa menjawab dengan jujur, kami belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ayah. Dan kami memilih untuk menghabiskan uang untuk pengalaman, bukan untuk barang mewah. Sebuah pengakuan. Puncaknya adalah ketika ibunda datang dengan mata merah bengkak. Aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana kami memperlakukan kalian, isaknya. Saat kalian di Eropa, kami sibuk membicarakan betapa tidak pantasnya kalian. Tapi lihat sekarang, kalian yang memiliki kenangan indah, sementara kami hanya memiliki tagihan yang harus dibayar. Dia memegang tanganku. Aku minta maaf, Dinda. Untuk semuanya. Untuk merendahkanmu, untuk menganggapmu tidak cukup baik untuk keluarga kami. Aku memeluknya. Sudah lama aku maafkan, Bu. Yang penting sekarang kita bisa memulai lagi. Dalam diam, aku merenungkan ironi kehidupan. Dulu mereka memamerkan kemewahan mereka pada kami yang hidup sederhana. Kini, tanpa bermaksud, kami justru memamerkan ketenangan dan kebahagiaan kami pada mereka yang sedang berjuang. Dan kali ini, mereka menginginkannya. Mereka yang dulu menganggap kami hina, kini justru belajar dari kesederhanaan kami. Dan dalam prosesnya, kami semua belajar bahwa kehidupan yang sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa berarti hidup yang kita jalani. 6 bulan telah berlalu sejak badai menerpa keluarga besar kami. Matahari pagi menyinari teras belakang rumah kami yang sederhana, menciptakan pola bayangan yang menari-nari di lantai. Aku dan Mas Dewa duduk berdampingan, menikmati teh hangat dan keheningan yang damai. Di antara kami terbentang surat kabar lokal yang membuka halaman dengan berita tentang runtuhnya perusahaan investasi bodong yang telah menjerat keluarga mertua. Mas, bisikku, memecah kesunyian. Apa kita sudah membuat keputusan yang tepat? Dewa menaruh cangkir tehnya, matanya yang bijak memandangiku. Tentang apa, Din? Tentang segala sesuatu. Tentang liburan ke Eropa yang awalnya untuk balas dendam. Tentang membantu mereka meski mereka pernah menyakiti kita. Tentang memutuskan untuk menjaga jarak. Dewa menarik napas dalam. Mari kita bahas satu persatu. Liburan ke Eropa. Mulainya, senyum kecil mengembang di bibirnya. Awalnya memang untuk membalas dendam. Tapi lihat apa yang terjadi. Justru itu yang membuka mata mereka. Kadang,
Orang perlu melihat kebahagiaan orang lain untuk menyadari bahwa mereka sendiri tidak bahagia. Apa tidak seharusnya kita lebih dewasa? Mengabaikan saja penghinaan mereka? Tidak selalu, sayang, jawabnya. Terkadang, menunjukkan bahwa kita tidak bisa direndahkan adalah bentuk pertahanan diri yang paling elegan. Tapi yang terpenting, kita tidak membiarkan balas dendam itu meracuni hati kita. Kita melakukannya, lalu kita melupakannya, dan melanjutkan hidup. Lalu tentang membantu mereka. Kataku ragu. Dewa memegang tanganku. Kita tidak membantu mereka untuk pamer atau menunjukkan bahwa kita lebih baik. Kita membantu karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Keluarga adalah keluarga, meski kadang mereka menyakiti kita. Tapi mereka belum sepenuhnya berubah, Mas. Rika masih kadang-kadang membuat komentar pedas. Ibunda masih sesekali mencoba ikut campur. Memaafkan bukan berarti melupakan, Din, jelasnya dengan sabar. Memaafkan adalah melepaskan beban kemarahan dari hati kita sendiri. Tapi kita juga harus bijak. Kita bisa memaafkan tanpa harus kembali ke pola hubungan yang toksik. Dan keputusan kita untuk menjaga jarak, tanyaku, ini yang paling sering kupikirkan. Ini yang paling penting, kata Dewa tegas. Kita mencintai mereka sebagai keluarga, tapi kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Menjaga jarak bukan berarti membenci, itu berarti menciptakan batasan yang sehat. Dia menunjuk ke arah taman kecil kami yang asri. Lihat tanaman kita. Mereka butuh ruang untuk tumbuh. Terlalu dekat, akarnya akan saling mengganggu. Terlalu jauh, mereka layu. Hubungan keluarga juga seperti itu. Beberapa hari kemudian, keluarga besar berkumpul di rumah baru orang tua mertua yang sederhana. Suasana berbeda, tidak ada kemewahan, tidak ada pameran. Hanya makanan sederhana dan tawa yang tulus. Kakak, Rika mendekati kami sambil membawa 2 gelas jus. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Dewa menerima jus itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan pada kami arti kebahagiaan yang sebenarnya, jawabnya dengan rendah hati. Dulu aku pikir kebahagiaan itu ada di dalam tas branded dan pesta mewah. Sekarang aku tahu, kebahagiaan ada dalam hal-hal sederhana. Ibunda mendekat dan memelukku. Kalian adalah berkat bagi keluarga ini. Kalian mengingatkan kami pada jati diri kami yang sebenarnya. Tapi di balik kata-kata manis itu, kami tahu, beberapa hal tidak akan pernah sama. Dan itu tidak masalah. Dalam perjalanan pulang, aku memandang Dewa. Jadi, apa keputusan kita? Dewa tersenyum. Kita akan tetap berhubungan dengan mereka, tapi dengan batasan yang jelas. Kita akan hadir di acara-acara penting, tapi tidak terjebak dalam drama sehari-hari. Kita akan membantu saat benar-benar dibutuhkan, tapi tidak membiarkan mereka mengatur hidup kita. Dan dengan Rika dan orang tuamu, kita beri mereka kesempatan untuk membuktikan perubahan mereka, jawabnya. Tapi kita juga harus realistis, perubahan butuh waktu. Yang penting, kita tidak boleh membiarkan perilaku mereka lagi menentukan kebahagiaan kita. Malam itu, saat kami duduk di teras memandangi bintang, aku merasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kamu tahu, Mas, kataku. Liburan ke Eropa itu mengajarkan kita banyak hal. Bukan tentang cara membalas dendam, tapi tentang menemukan diri kita sendiri. Dewa mengangguk. Iya, kita belajar bahwa kita cukup kuat untuk membela diri sendiri, cukup baik untuk memaafkan, dan cukup bijak untuk mengetahui batasan. Dia memegang tanganku erat. Mereka pikir dengan tidak mengundang kita, mereka akan membuat kita sedih. Tapi yang mereka lakukan justru membebaskan kita, dari beban harus memenuhi ekspektasi mereka, dari tekanan untuk menjadi seperti mereka. Kini, hidup kami berjalan dengan tenang. Kami masih berkunjung ke keluarga besar pada saat-saat tertentu, tapi kami telah belajar untuk tidak mengikat kebahagiaan kami pada pengakuan mereka. Rumah kami yang sederhana tetap menjadi istana kami, tempat di mana kami bisa menjadi diri sendiri tanpa dinilai. Kadang kami masih mendapat pesan dari Rika yang penuh dengan sedikit iri ketika kami memposting foto-foto kebahagiaan sederhana kami. Tapi kini, kami hanya tersenyum dan melanjutkan hidup. Kebahagiaan adalah balas dendam terbaik.
Tapi yang lebih penting dari itu, kebahagiaan adalah pilihan terbaik. Dan kami memilih untuk bahagia, dengan cara kami sendiri, dengan hidup kami sendiri, jauh dari bayang-bayang penilaian orang lain. Mereka memiliki dunia mereka, kami memiliki dunia kami. Dan dalam dunia kami yang sederhana ini, kami telah menemukan segala sesuatu yang selama ini mereka cari dalam kemewahan, kedamaian, cinta, dan kebahagiaan yang tulus.